Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Bertemu kembali bersama Kayana dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Nah adik-adik, hari ini pasti semuanya sedang bersukacita ya, karena hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada di sini. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh duduk tenang, kami boleh mengikuti dengan baik, dan kami boleh mengerti kehendak-Mu, baik melalui firman Tuhan maupun dari puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau angkat pujian kita ya. Aku istimewa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagu yang indah sekali ya. Nah, kita tahu bahwa kita itu istimewa, tapi bukan karena apa yang orang lain katakan, tetapi karena darah Yesus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, seperti itu ya. Jadi kita anak-anaknya itu istimewa di mata Allah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau angkat pujian kita mau berjalan bersama juru selamat kita. Kita angkat pujian kita, ku mau berjalan bersama juru selamatku. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sampai aku tiba di negeri
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak harap kalian walaupun sedang di rumah dan tidak ada yang mengawasi, tetap harus hormat. Kita mau menghormati firman Tuhan. Kita mau duduk tenang, kita mau sungguh-sungguh membuka telinga kita, membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Epa. Silakan Kak Epa. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan dapat kami contohi dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa yang kami alaskan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Firman kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Kakak ulangin, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 dengan perikop angin ribut diredakan. Ketika hari sudah mulai gelap, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke desa seberang menggunakan perahu kecil. Nah, sepanjang hari itu Tuhan Yesus sangat kelelahan ya adik. Karena Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang lain dari pagi sampai malam hari. Nah, dan sekarang Tuhan Yesus ingin beristirahat sebentar adik-adik. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu menaiki sebuah perahu kecil yang akan mereka kendarai untuk mendatangi ke desa seberang tersebut ya adik-adik. Ada banyak juga murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus, tetapi perahu-perahu mereka ketinggalan di belakang. Nah, saat perahu yang dinaikin oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu ingin pergi ke desa seberang, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Langit-langit begitu gelap dan tiba-tiba ada angin badai. Nah, itu semua menandakan bahwa akan terjadi badai yang besar adik-adik. Dan salah satu murid Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Pasti mereka tahu kan bagaimana cara mengatasi perahu mereka saat badai. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengatasi perahu mereka adik-adik, karena badai yang kali ini adalah badai yang sangat besar dan mereka baru kali ini mengalami badai tersebut ya adik-adik. Nah, mereka sangat ketakutan. Mereka bimbang apa yang harus mereka lakukan karena badai tersebut sangat besar. Air yang bergejolak, terus ada petir-petir yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar, dan suara angin yang bergemuruh ya adik-adik. Mereka sangat ketakutan karena itu semua. Dan ada salah satu murid Tuhan Yesus yang membangun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu tenang tidur. Dia begitu pulas tidur karena mungkin dia capek ya adik-adik, habis mengajar sepanjang hari. Dari malam sampai pagi dia mengajar, jadi dia sangat kelelahan. Jadi dia begitu nyenyak sekali tidurnya adik-adik, sampai dia tidak tahu kalau ada badai yang menimpa mereka. Lalu murid Tuhan Yesus itu membangunkan Tuhan Yesus, katanya, Guru, kita hampir tenggelam. Tidakkah engkau peduli? Nah, setelah itu Tuhan Yesus bangun ya adik-adik, dan dia melihat wajah-wajah ketakutan dari murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus berdiri, dan di ayat yang ke-39 ia pun bangun menghentikan angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, tiba-tiba yang tadinya badai yang besar semuanya kembali tenang ya adik. Tidak ada petir, tidak ada angin yang bergemuruh, dan
danau yang tadinya bergejolak itu kembali tenang adik-adik, dan cuaca kembali cerah seperti tadi ya adik-adik. Kemudian setelah badai itu tidak ada, Tuhan Yesus berbalik menghadap ke murid-muridnya dan berkata di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, setelah mengatakan itu, murid-murid Tuhan Yesus itu tetap sangat ketakutan ya adik-adik. Dan ada salah satu murid Tuhan Yesus yang berkata kepada temannya, katanya ya di ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah adik-adik, di cerita kali ini Tuhan Yesus itu selalu menolong kita ya adik-adik, dan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus atas kuasanya, karena Tuhan Yesus sangat berkuasa di atas kita, dan kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus dan meminta apapun kepada Tuhan Yesus untuk menolong atau menghibur kita. Dan kita juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang Tuhan Yesus kehendaki itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, sekian dari firman kakak. Semoga apa yang kalian dengar dapat kalian lakukan dan dapat kalian contohi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami ya Tuhan, dan berikanlah kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa menjalani aktivitas kami seperti biasa, dan jauhkanlah juga kami dari sakit penyakit. Dan terima kasih ya Tuhan, hanya inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Salam adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Luar biasa sekali. Allah sangat peduli kepada kita manusia. Dia peduli kepada adik-adik, kepada orang tua adik-adik, kepada kakak, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi kepada Tuhan ketika kalian mengalami ketakutan, kesulitan? Kalian bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara kalian berdoa. Jadi jangan lupa berdoa ya, dan sering-seringlah berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan sangat mempedulikan anak-anak yang dikasihinya. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau belajar satu lagu. Judulnya Ketika Murid-murid di Dalam Kapal. Nanti bisa belajar bersama-sama ya, sambil baca teks yang ada di video ini. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Menyerukan Tuhan.
tibalah saatnya kita untuk berpisah adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau mengakhiri ibadah kita ini dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena Engkau Allah yang luar biasa mengasihi dan mempedulikan kami. Kami mengucap syukur Bapa karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah kami boleh terus dekat kepadamu dan kami boleh memberikan isi hati kami kepadamu, baik ketika kami takut, kami mengalami kesulitan, kami boleh berpegang teguh kepada Engkau dan menyatakan setiap pergumulan kami di dalam kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, Engkau tutup bungkus kami Bapa, Engkau berkati setiap aktivitas kami berikutnya. Biarlah selalu hanya di dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan-Mu saja Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan sisa hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.